Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Diawali dengan masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959 termasuk KRIS ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada 18 Agustus 1945. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959 menghadapi berbagai upaya pemberontakan yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila seperti PKI Madiun 1948 dan masalah ketidakstabilan politik. Dilanjutkan dengan periode RIS tahun 1949 sampai dengan 1950. Meskipun bentuk negara berubah menjadi serikat, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara RIS. Namun secara praktis kedaulatan negara terbagi setelah kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950. Pancasila kembali menjadi dasar negara. Masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Pancasila diupayakan mengalami ideologisasi sebagai pemersatu bangsa, dikenal dengan sebagai Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme yang kemudian menjadi kontroversial. Dan juga terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, seperti penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden, yang menunjukkan kekuasaan presiden yang semakin besar dan tak terbatas. Puncaknya adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 yang ingin mengganti Pancasila dengan komunisme. Dilanjutkan dengan masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto bertekad mengembalikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Pancasila sempat dijadikan alat kontrol dan legitimasi kekuasaan melalui program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Pendidikan Pancasila diintegrasikan secara masif. Adanya interpretasi Pancasila dilakukan secara sepihak atau tertutup oleh pemerintah yang mengarah pada sifat otoriter dan pengekangan kebebasan berpendapat, marak menjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dilanjutkan dengan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara dan ideologi terbuka, menuntut interpretasi yang lebih relevan dan dengan perkembangan zaman dan bersifat demokratis. Era ini ditandai dengan kebangkitan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghapusan praktik-praktik otoriter. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Tantangan utama pada masa reformasi adalah munculnya masalah degradasi moral, toleransi radikalisme, praktik KKN yang masih ada, serta pengaruh liberalisme dan globalisasi yang dikhawatirkan mengikis nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan Pancasila diharapkan kembali
berdasarkan pada moralitas, keutuhanan, dan keadilan sosial. Kesimpulannya, Pancasila adalah ideologi yang tangguh dan teruji yang menjadi titik temu bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa setiap upaya untuk mengganti Pancasila atau menyalahgunakannya untuk kepentingan otoriter seperti Orde Baru selalu berakhir dengan krisis dan kegagalan. Poin utamanya, Pancasila adalah kompas bagi abadi negara yang harus dijaga kemurniannya dan tidak boleh ditafsirkan sepihak oleh kekuasaan. Pesan untuk generasi sekarang harus aktif mengamalkan Pancasila sebagai alat kontrol sosial dan politik, bukan hanya sebagai hafalan demi masa depan Indonesia yang adil dan demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.